Napoleon Bonaparte, strategi brilian yang mengubah Eropa. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang strategi brilian yang dapat mengubah Eropa. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Di tengah gelombang revolusi dan perubahan politik yang mengguncang Eropa pada akhir abad ke-18, muncul seorang tokoh yang tak terelakkan, Napoleon Bonaparte. Dari seorang jenderal muda yang ambisius hingga menjadi kaisar Prancis, perjalanan Napoleon bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang strategi brilian yang mengubah wajah Eropa. Dalam kisahnya kita akan menyelami rencana militer yang cemerlang, pengaruh sosial, dan ambisi yang membakar jiwa seorang pemimpin legendaris. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Pulau Korsika yang baru saja dikuasai oleh Prancis. Latar belakangnya yang sederhana tidak menghalangi ambisinya untuk meraih kejayaan. Sejak kecil ia menunjukkan bakat luar biasa dalam mempelajari strategi militer dan taktik. Meskipun mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya Prancis, ia berhasil memasuki Akademi Militer Brienne le Chateau dan kemudian Sekolah Militer Prancis. Di sana ia menunjukkan ketajaman intelektual dan kemampuan analisis yang luar biasa, yang membantunya meraih posisi tinggi di angkatan bersenjata. Setelah revolusi Prancis meletus pada 1789, Napoleon melihat peluang untuk meraih kekuasaan. Dengan keterampilan strategisnya, ia mengangkat diri sebagai jenderal dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai pemimpin yang brilian. Dalam beberapa tahun, ia memimpin pasukan Prancis dalam sejumlah kampanye yang sukses, mengalahkan musuh-musuhnya dan memperluas wilayah Prancis. Semangat revolusioner yang melanda Prancis memberinya kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya, dan ia dengan cerdik memanfaatkan. Napoleon dikenal karena strategi militer yang inovatif dan taktis. Salah satu kampanye yang terkenalnya adalah pertempuran Austerlitz pada tahun 1805, di mana ia menghadapi kekuatan gabungan Rusia dan Austria. Dengan memanfaatkan medan dan cuaca, Napoleon mengatur pasukan dalam formasi yang mengikat lawan untuk menyerang bagian yang tampak lemah. Ketika musuh maju, ia melancarkan serangan mendadak dari sisi, menghancurkan barisan mereka. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pemimpin, tetapi juga membuatnya dihormati sebagai jenderal yang tak tertandingi. Strategi Napoleon memungkinkan dia untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa, seringkali mengalahkan musuh sebelum mereka bisa bersiap. Ia memahami pentingnya informasi dan pengintaian. Dengan mengirim mata-mata dan menggunakan kurir cepat, ia selalu berada selangkah lebih maju dari lawan-lawannya. Salah satu taktik inovatifnya adalah menggunakan artileri yang terpusat yang memaksimalkan daya hancur pasukan dalam pertempuran. Dengan kepiawaiannya, Napoleon tidak hanya bertindak sebagai komandan militer, tetapi juga sebagai seorang pemikir strategi. Ia mengembangkan konsep yang mengintegrasikan angkatan darat dan laut dengan efisien. Dengan cara ini, ia tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menjaga kontrol yang kuat. Dengan kemenangan demi kemenangan, Napoleon mendirikan Kekaisaran Prancis pada tahun 1804, memproklamasikan diri sebagai kaisar. Ia ingin menciptakan Eropa yang bersatu di bawah pengaruh Prancis. Melalui serangkaian aliansi, penggabungan wilayah, dan taktik diplomasi, ia mengubah peta Eropa. Negara-negara kecil dianeksasi, sementara yang lebih besar dipaksa untuk bersekutu dengan Prancis. Dalam perjalanan ini, Napoleon menghadapi pendekatan pragmatis terhadap diplomasi. Ia seringkali menggunakan strategi di mana ia menempatkan anggota keluarganya di posisi kekuasaan di berbagai kejayaan yang ditaklukkan. Misalnya, ia menempatkan saudaranya Joseph Bonaparte sebagai Raja Spanyol dan saudarinya Elisa sebagai Gubernur Toskana. Langkah-langkah ini tidak hanya mengukuhkan kekuasaan Prancis, tetapi juga memperkuat jaringan kekeluargaan di seluruh Eropa.
Napoleon juga memperkenalkan reformasi yang mendalam di dalam kekaisarannya. Ia memperkenalkan sistem hukum yang dikenal sebagai Kode Napoleon, yang menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern di seluruh dunia. Kode ini menekankan prinsip kesetaraan di depan hukum dan menolak aristokrasi, menciptakan landasan untuk hukum yang lebih demokratis. Ia juga mendorong pendidikan dan infrastruktur, membangun sekolah-sekolah dan jalan yang memperkuat ekonomi Prancis. Kebijakan pendidikan yang diperkenalkannya termasuk pendirian universitas, memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada rakyat Prancis. Namun, ambisi Napoleon juga menjadi penyebab kejatuhannya. Dalam upaya untuk menguasai seluruh Eropa, ia melakukan kesalahan strategis yang fatal, terutama dalam invasi ke Rusia pada tahun 1812. Mengabaikan luasnya wilayah dan kondisi iklim yang keras, Napoleon memimpin sekitar 600.000 pasukan ke Rusia. Pada awalnya ia mengharapkan kemenangan cepat, tetapi musuh menggunakan taktik bumi hangus yang mengakibatkan pasukannya kehabisan pasokan. Setelah mengalami kerugian besar akibat perang dan cuaca, pasukan Prancis yang dulunya perkasa hancur. Dari 600.000 pasukan yang berangkat, hanya sekitar 100.000 yang kembali. Kekalahan di Rusia membuka jalan bagi koalisasi negara-negara Eropa yang bersatu melawan Napoleon. Pertempuran Leipzig pada tahun 1818 menjadi momen penting ketika pasukan koalisi mengalahkan Napoleon, memaksa dia untuk mundur dari kekuasaan. Dalam keadaan terdesak, ia dipaksa untuk turun tahta pada tahun 1814, diasingkan ke Pulau Elba. Meskipun diasingkan ke Pulau Elba, Napoleon tidak dapat menerima bahwa kekuasaannya telah berakhir. Pada tahun 1815 ia melarikan diri dan kembali ke Prancis, di mana ia disambut sebagai pahlawan. Kembali memimpin, ia mengumpulkan pasukan dan terlibat dalam pertempuran Waterloo. Namun kali ini strategi dan taktiknya tidak berhasil. Keterpaduan pasukan koalisi yang lebih terorganisir mengalahkan pasukannya. Pertempuran Waterloo yang berlangsung pada 18 Juni 1815 menjadi titik akhir dari kekuasaan. Dalam pertempuran ini ia berhadapan dengan pasukan Inggris di bawah komando Duke of Wellington dan pasukan Prusia di bawah Gebhard Leberer von Blücher. Kegagalan bukan hanya menghancurkan ambisinya untuk kembali kekuasaan, tetapi juga memicu pembagian Eropa yang lebih ketat di bawah kontrol negara-negara koalisi. Setelah kekalahan di Waterloo, Napoleon ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di tengah Samudra Atlantik, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Meskipun mengalami keterpurukan, warisannya sebagai pemimpin militer dan reformis sosial tetap hidup. Di pulau tersebut, ia merenungkan hidupnya dan menulis sejumlah karya, termasuk memoir yang menguraikan pandangannya tentang kepemimpinan dan strategi militer. Napoleon Bonaparte adalah sosok yang kompleks, seorang jenius militer yang berhasil mengubah wajah Eropa dan memperkenalkan ide-ide baru yang mempengaruhi banyak negara. Strategi dan taktiknya yang brilian tidak hanya mengantarkannya ke puncak kekuasaan, tetapi juga mengajarkan dunia tentang konsekuensi dan ambisi yang berlebihan. Warisannya terasa dalam banyak aspek, dari sistem hukum hingga konsep modern terhadap kepemimpinan. Di banyak negara Eropa, prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Napoleon seperti kesetaraan di depan hukum dan hak individu menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Kode Napoleon mempengaruhi sistem hukum di negara-negara seperti Italia, Belanda, dan bahkan sebagian besar negara di Amerika Latin. Selain itu, cara-cara militer yang diperkenalkannya menjadi kisah hidupnya menjadi bahan studi di akademi militer dan universitas di seluruh dunia. Banyak pemimpin modern mengagumi kecerdasan dan keterampilan strategis Napoleon, meskipun mereka juga mengingat pelajaran tentang bahaya dari ambisi yang tidak terbatas. Ketika melihat kembali sejarah, Napoleon mengingatkan kita bahwa kekuasaan besar seringkali datang dengan tanggung jawab besar. Kisah Napoleon Bonaparte adalah kisah yang penuh liku-liku, mencerminkan ambisi,
kecerdasan, dan kesalahan manusia. Dia bukan hanya seorang jenderal atau kaisar, tetapi juga seorang visioner yang berusaha mengubah dunia sesuai dengan pandangannya. Dalam perjalanan yang penuh konflik dan pengkhianatan ini, Napoleon tidak hanya menciptakan sejarah, tetapi juga meninggalkan pelajaran berharga tentang kekuasaan, ambisi, dampak dari setiap keputusan yang diambil. Warisannya, baik yang positif maupun negatif, akan terus menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang dalam memahami dinamika kekuasaan dan kepemimpinan. Meskipun ia sudah tiada, nama Napoleon Bonaparte akan selalu dikenang sebagai simbol ambisi dan strategi yang mengubah Eropa selamanya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.